Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Selasa ini, tanggal 14 November 2023. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kehidupan kami, secara khusus pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami, dan Engkau mengingatkan kami supaya kami bersekutu dengan Engkau, supaya firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berfirman, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat ke-16, demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, doa adalah napas hidup kita sebagai orang Kristen. Doa adalah kekuatan dan pengharapan kita. Doa adalah kompas hidup kita. Doa adalah akses kita kepada sumber segalanya. Jika kita tahu betapa pentingnya doa, maka seharusnya kita dengan tekun dan sungguh-sungguh berdoa. Namun, doa bukan hanya sekedar kita meminta-minta kepada Tuhan. Doa harus dibarengi dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, ayat firman hari ini menyatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, dikatakan sangat besar kuasanya. Mari kita perhatikan secara mendetail kalimat ini. Pertama tadi dikatakan doa yang sangat besar kuasanya ini adalah doa yang diucapkan atau didoakan oleh orang yang benar saja. Berarti jika kita ingin doa kita benar kuasanya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita memeriksa diri kita. Apakah kita sudah benar, hidup benar di hadapan Tuhan? Supaya ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan, maka kuasanya sangat besar. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dikatakan orang benar adalah orang yang bersekutu dengan firman dan hidup berkenan pada Tuhan. Doa dikatakan doa yang efektif muncul karena adanya keyakinan. Bagaimana kita bisa berdoa dengan yakin? Yang pertama kita lihat keyakinan muncul karena doa tersebut lahir dari iman. Dan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Maka berdoa dengan yakin bisa terjadi karena ada dasar firman Tuhan yang kita pegang. Biasakan berdoa dengan memegang janji Tuhan untuk permohonan doa kita tersebut. Itu yang pertama kalau kita lihat. Yang kedua dikatakan keyakinan bisa muncul karena tidak ada tuduhan di hati kita. Itu sebabnya tadi katakan Yakobus 5 ayat 16a mengajarkan untuk kita saling mengaku dosa kita sebelum saling mendoakan. Berarti harus kita bereskan dulu diri kita. Kita berdoa kepada Tuhan berarti jangan ada dosa
kita jangan mendendam dulu atau menyimpan rasa dendam di dalam hati kita. Itu sebabnya tadi dikatakan di sini bahwa kita harus bermohon kepada Tuhan supaya kita ini hidup di dalam kebenaran, atau kita katakan tidak ada dosa, tidak ada dendam kepada orang lain. Itu yang dikatakan. Itu sebabnya dikatakan mengajarkan untuk kita saling mengaku dosa kita sebelum saling mendoakan. Pengakuan dosa yang tulus akan menghilangkan tuduhan di hati kita. Apakah kita cukup punya iman untuk menaikkan doa kita? Jika belum, selidikilah firman Tuhan. Carilah dan kemudian peganglah janjinya dalam doa kita. Setelah itu, selidikilah hati kita. Apakah ada dosa yang perlu dibereskan? Apakah ada kesalahan yang perlu diakui? Selain itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berlaku tidak bercela, tidak menyebar fitnah, adil dan jujur. Itu sebabnya dikatakan Daud dalam Mazmur 15 dengan jelas menguraikan ciri-ciri orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dikatakan juga firman ini menyatakan bahwa doa yang besar kuasanya adalah doa yang dengan yakin didoakan. Banyak orang berdoa tidak yakin dengan doanya. Dia mengatakan, apakah ini diterima, didengar Tuhan atau tidak? Berarti dia bimbang. Kalau dia bimbang, dikatakan orang yang bimbang hatinya itu hidupnya sangat kacau. Padahal tadi dikatakan ketika kita berdoa berarti kita yakin akan doa kita, bahwa Tuhan akan memperhitungkan setiap doa yang kita naikkan, yang kita sampaikan, yang kita serukan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa kita tidak yakin atau kita ragu, bagaimana mungkin Tuhan mendengarkan doa kita, sedangkan kita saja masih bimbang, ragu, khawatir akan doa-doa kita. Apalagi Tuhan yang mendengarkan itu. Karena itu dikatakan kita berdoa, kita yakin kepada Tuhan bahwa doa kita akan didengarkannya. Jadi saat kita berdoa kita harus dengan yakin, percaya bahwa doa kita akan dijawab. Itu yang harus kita aminkan dalam kehidupan kita. Tidak bimbang, tidak goyah, tidak ragu, dan tidak mudah diombang-ambingkan. Kalau masih diombang-ambingkan atau ragu kita, bagaimana mungkin doa kita itu akan terjawab? Lalu dikatakan harus yakin. Karena itu marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan nantikanlah janji Tuhan yang selalu kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, pasti yakin bahwa Dia yang akan mendengarkan. Itu sebabnya dikatakan tadi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dan saling mendoakan. Ketika kita sudah saling mengaku dosa kita, maka kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Lalu Dia mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi yang terpenting bagi kita ketika kita menyampaikan doa kita, yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa doa itu akan dikabulkannya seturut kehendaknya dan seturut waktunya. Yakinkanlah doamu itu dan pasti Tuhan akan mendengar, dan percayalah Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita tepat pada waktu Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini akan firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali ketika kami menyampaikan doa kami, seruan kami kepada Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan setiap doa kami, dan Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktu Tuhan. Tetapi terlebih dahulu biarlah kami bereskan diri kami, supaya kami mengaku dosa kami. Tidak ada dendam, tidak ada dendam di dalam hati kami. Tetapi biarlah kami tetap berjalan di dalam firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang memberikan kepada kami pengharapan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan setiap doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.